Halo sahabat Everyday, selamat datang di Podcast. Hari ini akan menjadi podcast pertama dari Everyday Podcast. Saya Olivia akan menemani kalian semua untuk podcast Departemen Infokom malam ini nih. Sebelum kita memulai podcast bersama Everyday kita malam ini, jadi saya akan memperkenalkan kalian dengan departemen yang akan kita bahas, tentunya Departemen Infokom. Nah, untuk Departemen Infokom sendiri, kalian pasti familiar nih dengan Departemen Infokom atau Informasi dan Komunikasi, di mana departemen ini merupakan departemen yang bertugas dalam penyebaran informasi di berbagai sosial media, seperti informasi akademik maupun non-akademik yang biasanya kalian terima. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari departemen ini. Malam ini kita akan berbincang mengenai Departemen Infokom bersama saya. Bersama koordinator saya ada Kak Muhammad Fitri dan salah satu narasumber kami. Kemudian di sini saya akan menyapa koordinator saya terlebih dahulu. Halo Kak Fitri, selamat malam. Gimana nih Kak kabarnya? Oke, halo, selamat malam. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah nih baik. Nah, bukan hanya ada Kak Fitri, di sini juga kita kedatangan narasumber kita yang spesial. Ada Kak Mas Aris Saldi. Halo Kak Ari, selamat datang. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik nih. Nah, sebelumnya saya mau minta izin nih Kak buat Kak Ari, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dulu nih Kak, biar yang lain kenal nih sama Kakak. Oke. Perkenalan ya. Ya, kenalin. Namaku Ari, nama panjangnya Mas Aris Saldi Harul Barakatullah. Aku dari angkatan 2017. Apalagi nih, mungkin secara akademis ya. Aku secara akademis sudah semester ke-8, berarti semester akhir ini. Dan apalagi secara non akademis, aku sekarang menjabat sebagai pengawas organisasi Hima Bioapidae, dan kalau dulu sempat berkecimpung di Hima Bioapidae di bagian Infokom dari awal masuk sampai jabatan terakhir ya. Jadi awalnya jadi anggota, terus jadi koordinator. Oke, terima kasih Kak Ari atas perkenalannya. Seperti yang sudah kita dengar tadi nih kawan-kawan, Kak Ari ini merupakan seseorang yang berkecimpung di Departemen Infokom dari awal sampai sekarang sudah menjadi pengawas organisasi. Nah, karena kita di sini bersama Kak juga boleh nih Kak, kita sharing-sharing gimana pengalaman Kak Ari pada periode-periode sebelumnya di Departemen Infokom ini. Saya persilahkan Kak Ari. Oh nih jadi cerita ya, gimana di Departemen Infokom sebelum-sebelumnya ya. Oke, jadi aku pernah jadi anggota, juga pernah jadi koordinator ya. Jadi aku jadi anggota pada saat yang menjabat sebagai ketua itu Kak Adi Hernanda. Beliau tahun 2018 kalau nggak salah ya, tahun 2018, periode 2018 Kak Adi Hernanda sebagai ketua, dan koordinator Infokom pada waktu itu Kak Aina Maulanur. Aku menjabat sebagai anggota di situ, dan perkenalan juga dengan tata cara mungkin ya, tata cara sosial media Hima Bioapidae gitu, dan kemudian bagaimana mengatur komunikasi dan informasi yang masuk dari berbagai tempat gitu ya. Dan ya anggaplah jadi administratornya gitu ya, jadi administrator dari informasi, karena pada waktu itu aku diberi kepercayaan oleh koordinator untuk memegang media sosial. Jadi di bagian media sosial aku megangnya. Ketika aku masuk gitu ya, Infokom ini kok kayak banyak banget gitu sebenarnya pas awal-awal itu ya. Jadi kayak wah kayak gini gitu, karena sebelum aku masuk Infokom itu biasanya emang informasi kan dapatnya emang dari official account ya, dari akun resmi gitu ya. Jadi aku tuh ngelihat akun resmi Hima Bioapidae itu kok kayak gini gitu. Jadi aku bukannya bilang kalau itu jelek atau bagus atau gimana, tapi kok kayak gini bentuknya gitu. Jadi aku penasaran kenapa
Terus pas aku masuk baru aku tahu oh ternyata untuk mencapai akun yang seperti itu bentuknya itu kayak gini loh caranya gitu. Kemudian itu ya, jadi aku selama 1 periode itu sebagai anggota dan terfokus untuk mengurus media sosial Hima Bioapidai. Kemudian pada periode selanjutnya yang diketuai oleh Gusti Maharani ya. Jadi si Gusti Maharani sebagai ketua dan aku ditunjuk sebagai koordinator Infocom. Pada waktu aku jadi koordinator Infocom, aku semakin melihat ya bagaimana perkembangan informasi dan komunikasi, khususnya bukan hanya di bidang media sosial tapi juga di bidang kayak media fisik gitu ya. Jadi seperti poster dan lain sebagainya. Sebenarnya kemarin pada waktu aku jadi koordinator, aku ada semacam rencana gitu ya untuk meningkatkan efektivitas gitu, mungkin efektivitas penyebaran informasi di Hima Bioapidai gitu. Tapi ternyata diberi kendala gitu ya, dan diberi halangan berupa COVID-19. Jadi pas aku menjabat ternyata ada virusnya muncul dan aku pun akhirnya harus menanggalkan rencanaku itu tadi karena tidak bisa fisik, artinya tidak bisa datang ke kampus dan lain sebagainya gitu, jadi di rumah saja dan lain sebagainya. Jadi pada saat aku menjabat nggak terlalu banyak yang bisa aku banggakan karena nggak terlalu banyak juga perubahannya, malah perubahannya itu karena terpaksa, karena zaman gitu ya, dan karena keadaan. Mungkin itu sih pengalamanku sebagai orang Infocom gitu kalau bisa dibilang. Oke, terima kasih ini pengalaman Kak Ari, Kak. Karena perubahan dari yang offline tiba-tiba karena pandemi kita jadi kesulitan nih buat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Tapi gimana nih Kak Ari, kira-kira waktu Kakak diharuskan untuk mengubah sistem Kakak, jadi gimana nih tetap supaya penyebaran informasi tadi menurut Kakak akan tetap tersampaikan meskipun terkendala pandemi? Gimana nih Kak? Boleh di-share Kak? Gimana ya? Jadi kalau misalnya bicara tentang cara dan perubahan yang dibawa ketika kita menghadapi pandemi dan memang harus di rumah aja, itu aku juga mengaca pada kan aku tuh banyak subscribe gitu ya ke channel-channel di YouTube dan lain sebagainya gitu ya, yang pasti mereka juga terdampak kan. Mereka bikin konten, ternyata sesudah pandemi nggak bisa bikin konten lagi kan ya, kan mereka harus lockdown dan berada di rumah gitu. Apalagi konten creator yang di luar Indonesia gitu, misalnya di Amerika Serikat dan sebagainya, itu kan mereka memang harus di rumah aja gitu ya. Jadi mereka juga gimana cara mereka untuk beradaptasi dengan itu, aku coba untuk aplikasikan di Hima Bio gitu. Karena di Hima Bio kemarin itu memang terkendalanya di situ. Jadi ada banyak program kerja dan banyak kegiatan yang akhirnya harus dirombak ulang karena memang dari kampus bilang jangan sampai ada kegiatan fisik pada waktu itu. Terus gimana ya cara aku kemarin itu, mungkin aku menekankan kepada teman-teman di Infocom untuk beradaptasi dengan cepat gitu ya, dan program kerja yang kita punya itu yang di Infocom itu sebenarnya semuanya bisa dilakukan online ya, tetapi untuk juga melestarikan informasi-informasi yang berupa fisik, makanya dibentuk semacam program kerja yang mengakomodasi poster, mading dan lain sebagainya. Pada awalnya memang agak sedikit sulit sih. Kalau boleh cerita sedikit, pada waktu kami pengen mengadakan kompetisi mading, dan ini sudah turun temurun sih sebenarnya. Kompetisi mading itu diikutinya memang perangkatan, dan kalau misalnya diminta untuk perorangan itu kayaknya agak sulit
dari mahasiswa biologi sendiri agak sulit, kurang tahu kenapa, tapi itu memang sudah turun-temurun. Dan kemarin karena pandemi ya, jadi kami berinisiatif mading itu dibikin perorangan aja, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada informasi yang tersampaikan gitu loh dalam bentuk mading. Jadi kami buat kompetisi. Nah mungkin itu kurang efektif, tapi itu adalah last minute gitu ya. Jadi last minute kepikirannya di menit-menit terakhir aja kepikiran kayak gitu tuh. Jadi kemarin bikin event gitu ya, bikin event untuk kompetisi mading gitu dengan hadiah yang ya begitulah. Rasanya kemarin kalau nggak salah pulsa atau ditransfer uang gitu. Dan ada sih yang mengumpulkan, tapi lebih banyak yang tidak mengumpulkan gitu. Jadi antusiasmenya kurang gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau diminta secara keseluruhan ya, kalau ditanyakan secara keseluruhan gimana mengubah dari yang offline ke online untuk mengakomodasi pandemi, ya menurutku kalau di tempatku sendiri, kalau aku sendiri ya menilai kinerjaku kemarin kurang optimal sih sebenarnya, tapi bagaimana juga mau optimal kan ya, kan tiba-tiba aja kan kita nggak nyangka gitu ya. Jadi ada rencana di awal itu harus dirombak lagi dan lain sebagainya. Jadi itu sih sebenarnya. Izin bertanya sedikit boleh Kak? Monggo. Nah tadi lu udah menangkap pembahasan dari Kakak mengenai antusias dari mahasiswa biologi sendiri terkait perlombaan yang seperti poster ataupun mading. Ini kalau menurut Kakak, kan kita tahu sendiri bagaimana saat ini antusiasnya dari mahasiswa sendiri ini mengenai hal-hal yang berbau seperti desain ini kan masih terbilang masih rendah lah kita katakan untuk minatannya sendiri. Tapi sebenarnya Kak, setelah kita telusuri untuk beberapa teman-teman saya, khususnya itu sebenarnya mereka itu punya minat di bidang desain seperti ini, tapi masih terkendala ada keraguan di mereka sendiri Kak, bagaimana mau belajar lebih ataupun mau mencoba untuk mengikuti lomba ini. Nah, kalau menurut Kakak, cara kita agar bisa membuat mereka ini menjadi lebih tertarik dengan khususnya itu desain grafis nih Kak, menurut Kakak itu bagaimana Kak? Cara paling bagusnya Kak? Oke. Sebenarnya aku nggak bisa ngomong untuk orang lain ya. Aku nggak bisa ngomong untuk teman-teman gimana supaya mereka tertarik gitu ya. Karena ketertarikan mereka terhadap desain grafis itu ya datang dari diri mereka sendiri. Sama kayak aku dulu kan tertarik dengan desain grafis itu karena aku kebetulan waktu itu punya laptop yang cukup kuat untuk Photoshop. Akhirnya aku belajar, oh ternyata asik gitu ya. Artinya ketertarikan itu kan muncul sendiri kan, nggak ditarik dari orang lain gitu ya. Mungkin untuk memantik ketertarikan itu sendiri, mereka harus bisa explore gitu ya. Jadi mereka harus bisa explore desain grafis itu dari tempat-tempat yang mudah gitu. Kalau dulu tuh aku anggap Photoshop itu mudah karena ada aksesku ke aplikasi itu. Kebetulan di laptopku waktu itu keinstall gitu. Jadi aku mainin gitu aplikasinya, edit foto, terus ngeliatin fiturnya gitu ya. Nah mungkin kalau aku bercermin dari situ gitu ya. Jadi pertanyaannya kan tadi gimana meyakinkan mereka yang memang ada keinginan tapi ragu gitu ya. Mungkin bisa dari aplikasi-aplikasi yang lebih mudah gitu. Misalnya kan Canva atau apa lagi ya. Kalau yang apa sih itu ada gitu yang buat bikin story di Instagram gitu, atau bahkan mungkin story IG itu sendiri bisa jadi jembatan untuk desain grafis gitu ya kan. Itu tuh kan ada kita bisa naruhin stiker dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan sebenarnya ngedit foto tapi dalam bentuk yang sangat simpel kan ya. Mungkin itu bisa jadi ya semacam pemantik atau motivasi gitu buat mereka untuk explore lebih lanjut. Nah itu mungkin juga bisa jadi semacam kompetisi atau lomba kayak gitu. Jadi bikin poster dari snapgram gitu ya, story IG gitu ya. Jadi
Eee, kayak gitu. Jadi, pemantiknya itu dari hal-hal yang mudah. Nah, setelah mereka mengeksplor hal-hal yang mudah, harapannya itu kan ibaratnya kayak kayak menyaring gitu kan ya, kayak filter gitu. Oh, ini banyak nih orang yang tertarik gitu karena mudah, karena bisa diakses. Semakin ke sini, semakin skill mereka tergerus kan, semakin ada yang stuck di bagian yang mudah. Nah, itu nggak apa-apa, mereka masih desainer grafis juga, tapi ya gitulah, terbatas di Canva misalnya, terbatas di Story. Kemudian ada yang lebih tertarik lagi masuk ke Photoshop. Nah, sudah hebat di Photoshop, digerus lagi masuk ke desain pakai vektor, kemudian desain di ya pokoknya sampai mereka benar-benar jadi desainer gitu. Jadi semacam filter gitu. Nah, itu mungkin ya. Ya berarti dari yang lo tangkap berarti kita harus kalau mau memantik minat dari seseorang tuh mungkin bisa kita tertarik dengan cara yang paling dasar terlebih dahulu nih Kak. Seperti tadi kan kata Kakak yang tersimpel untuk mereka mempelajarinya seperti aplikasi Canva dan bisa aja di Story G. Nah, perihal lomba yang kita itu mengadakan pembuatan lomba poster tapi melalui Story IG itu kalau menurut Ulun salah satu hal yang menarik dan bisa kita coba nanti di Infocom. Cek apakah suara saya terdengar Kak? Soalnya tadi ada ganggu jaringan. Beneran. Oke, jadi tadi Kak Ari sudah sharing-sharing nih tentang gimana penyebaran informasi yang efektif, terus gimana solusi yang Kak Ari hadapi selama masa pandemi ini. Nah, selama masa pandemi ini kan otomatis kita lebih aktif di jejaring sosial. Nah, tentunya Infocom ini akan berusaha untuk meningkatkan informasi-informasi yang berkualitas nih Kak. Nah, kira-kira saya mau nanya gimana nih kira-kira Kakak untuk mendapatkan informasi-informasi yang sekiranya cocok untuk disebarkan di kalangan mahasiswa biologi itu sendiri, baik yang akademik maupun non-akademik. Boleh ditanggapin Kak? Oke. Kita tackle satu persatu dulu ya mungkin ya. Jadi informasi yang aku tangkap di sini tuh gimana cara supaya informasi yang mau kita salurkan ke teman-teman mahasiswa maupun dosen maupun teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang tertarik ke biologi gitu ya, jadi mereka memantau sosial media Himabio dan lain sebagainya, padahal mereka bukan mahasiswa biologi, jadi anggaplah umum gitu ya. Bagaimana agar mereka tuh bisa mendapatkan informasi dengan efektif gitu ya, benar nggak? Iya Kak, seperti itu. Oke. Menurutku efektifnya sebuah media informasi ya, jadi jejaring sosial mana yang lebih efektif itu sebenarnya tergantung dari tren. Kalau aku lihat kemarin pada tahun 2020 rasanya sekitaran April sampai Mei itu banyak banget anak biologi yang tiba-tiba sign up ke Twitter gitu. Tiba-tiba ada aja di Twitter gitu mereka, dan aktif gitu loh, dan saling follow satu sama lain. Entah kenapa, siapa yang mulai kan nggak tahu gitu. Nah, media sosial tuh kayak gitu, kayak mercon gitu, kayak kembang api, tiba-tiba muncul, blus, dan tiba-tiba hilang gitu. Jarang ada yang bisa dia long lasting gitu. Jadi jarang ada media sosial atau hype yang muncul di media sosial itu yang berlangsung lama gitu. Jadi berdasarkan itu tinggal milih aja nih dari teman-teman Infocom. Kalau misalnya mau berbicara mengenai efektivitas, mana yang menurut kalian lebih efektif? Apakah mengejar tren? Itu bisa. Artinya nanti informasi yang kalian sebarkan itu akan dilihat oleh banyak orang, tetapi jangkauannya sedikit. Maksudnya banyak orang yang lihat emang, dan bukan jangkauan sih, lamanya informasi itu. Jadi informasi itu sebentar aja bisa trennya gitu. Bisa juga kalian informasi itu melalui media sosial yang memang sudah terpatri, yang sudah lama ada, dan memang sudah ada kalau namanya sih established audience ya. Jadi ada orang-orang yang memang memperhatikan media sosial itu gitu.
Kalau aku ambil contoh misalnya Twitter tadi ya. Kalau Twitter itu kan tiba-tiba muncul ada trennya orang-orang pakai Twitter, ada juga saatnya orang-orang nggak pakai lagi gitu. Mungkin di tahun-tahun berikutnya ada lagi yang kayak gitu, tiba-tiba booming aja. Twitter itu saling follow orang-orang himabio gitu, orang-orang biologi tiba-tiba aja dan terus tiba-tiba hilang gitu. Beda lagi dengan Instagram misalnya. Kalau Instagram itu dari dulu sampai sekarang tuh konstan. Tapi orangnya itu aja sih. Nah, jadi tinggal kalian pilih aja efektivitas yang kalian mau itu apa. Apakah efektivitas sesuatu yang aku sebenarnya nggak suka banget sama kata-kata ini, tapi efektivitas yang dalam tanda kutip viral atau efektivitas yang ya jangka lama gitu, jangka panjang gitu. Terus kalau masalah akademik dan non akademik, sebenarnya ada banyak banget media sosial yang bisa sebenarnya Himabio Apidai buka akun resmi di situ. Sebagai contoh, ini non akademik ya, Behance, Dribbble itu untuk memfasilitasi teman-teman yang, karena aku tahu ada anak Himabio, ada anak biologi yang bisa melukis, ada yang bisa, dan nampaknya mereka masih belum punya outlet untuk itu gitu. Kenapa nggak dari Himabio aja yang memberikan semacam wadah untuk mereka bisa anggaplah menjual mungkin atau kayak gimana karya mereka, tetapi melalui bantuan Himabio gitu, jadi pakai nama Himabio gitu. Itu kalau misalnya diminta untuk media sosial mana yang kira-kira cocok gitu ya. Jadi banyak media sosial sebenarnya. Yang jadi masalah sekarang peruntukannya. Jadi informasi apa yang mau disampaikan gitu. Kan sekarang Himabio ada yang namanya Himabio itu apa? Yang entrepreneurship gitu. Nah, itu kan bisa tuh pakai sosial media itu. Tapi itu bukan buat informasi gitu loh. Itu buat kayak menampilkan karya. Kayak gitu sih kalau menurutku. Kalau soal akademik ya mungkin kenapa nggak coba Himabio bikin akun di ResearchGate mungkin, atau di mana gitu yang menjurus ke akademik. Gimana ya, kalau akademik ini agak susah soalnya ranahnya bukan media sosial ya. Kalau yang semi akademik mungkin Himabio buka Quora apa gimana. Kalau Quora kan agak aneh aja gitu, siapa yang ngejawabin gitu. Tapi bisa juga sebenarnya. Kalau masalah akademik itu di media sosial yang sekarang dimiliki juga bisa di Instagram dan sebagainya. Itu sih kalau menurut. Oke, terima kasih Kak Ari atas jawabannya. Jadi di sini tadi Kak Ari menjelaskan bahwa media sosial itu ada yang mengikuti perkembangan zaman, tapi ada juga yang media sosial yang konstan. Lalu Kak Ari tadi punya saran buat Infocom nih, gimana Kak? Menurut Kak Fitri tadi nih tanggapannya gimana kalau mungkin kita membuka forum untuk bakat-bakat dari mahasiswa biologi? Gimana nih Kak Fitri? Boleh nih ditanggapi. Nah, kalau tanggapanku pribadi lah perihal kalau kita membuka akun untuk ibarat itu kan menyalurkan bakat dari teman-teman yang masih aktif nih, yang sebenarnya kadang tuh kan mereka juga bingung nih mau dipublish di mana nih karya mereka. Misalkan mereka membuat suatu karya lukisan dan ternyata kadang tuh kan masih banyak nih teman-teman yang kebingungan mau menguploadnya kemana, dan akhirnya kan cuma diupload di Instagram, dan itu tuh kadang masih kurang efektif juga. Nah, kalau kita memberikan wadah untuk penguploadan karya mereka, kalau menurut itu salah satu hal yang sangatlah menarik. Tapi untuk pembukaan akun di Dribbble, kalau tidak salah kan nama sosial medianya itu tuh kita membuatnya tuh seperti gimana Kak? Apakah ada apa itu namanya, sejenis kayak syarat-syaratnya, misalkan harus ada bayarnya kah atau gratis gitu Kak untuk sosial medianya? Kalau setahuku sih yang kayak Dribbble segala macam. Kalau Behance itu harus mempunyai akun Adobe. Jadi kalau Behance mungkin nggak bisa. Tapi kalau Dribbble itu rasanya daftarnya gratis sih.
tapi kurang tahu. Jadi aku nggak punya akun di situ juga, cuman sering lihat aja gitu. Berarti kalau kita mau mengupload di sana mungkin nanti bisa kita coba buat lah untuk akun sosial medianya. Tapi kita lihat dulu juga nih bagaimana respon dari teman-teman mahasiswa aktif. Apakah mereka sangat tertarik? Bagaimana antusias mereka? Apakah mereka tertarik kalau mau kita membuka jasa seperti ini atau nanti kita lihat lagi lah untuk mahasiswa aktif bagaimana? Dan juga lu sedikit penasaran juga nih sama misalkan kita menggunakan terfokusnya ke aplikasi yang viral tadi Kak, yang sistem itu misalkan lo di beberapa bulan aja nih ramenya. Misalkan kita menggunakan aplikasi seperti itu untuk sebagai penyebaran informasi. Apakah informasi seperti apa nih yang paling cocok kalau mau kita publish di sana Kak? Apakah aplikasi yang cuma mengikuti tren misalkan tren di luar lagi asik nih bikin video-video tentang podcast, apakah kita bikin video mengikuti viral seperti itu, atau bisa kita seliki dengan konten yang sebenarnya sejalur dengan kita, misalkan konten-konten seperti biofact dan lain-lain seperti itu Kak. Kalau menurut Kakak misalkan ada sosial media seperti itu, bagaimana Kak kita membuat konten yang cocoknya Kak? Jadi mungkin aku ambil contoh Twitter dan TikTok ya, karena Twitter dan TikTok itu adalah contoh media sosial yang memang memakai sistem ya viral lah tadi. Jadi sistem tren. Jadi tren apa yang lagi hot di saat itu yang muncul. Nah beda dengan kayak misalnya Facebook sama Instagram. Facebook dan Instagram itu nggak menggunakan tren, dia menggunakan koneksi atau following ya. Benar kalau TikTok itu menggunakan following juga, dan Twitter juga menggunakan sistem followers. Tapi yang membedakan itu homepage-nya gitu. Kalau kita lihat homepage Instagram yang muncul itu adalah following kita, ya enggak? Jadi siapa yang kita follow. Sama dengan Facebook, yang muncul di timeline Facebook itu kan ya teman-teman kita gitu ya. Kalau di Twitter biasanya munculnya memang teman-teman kita, teman-teman yang kita follow. Tapi mereka juga menampilkan yang mereka retweet gitu. Jadi akhirnya mereka engagement-nya ya bukan ke akun teman kalian, teman kita Bu, tapi ke akun teman yang posting viral itu tadi. Sama kayak TikTok. Kalau TikTok tuh lebih ngeri lagi karena homepage-nya memang yang namanya For You page itu ya. Jadi itu memang bukan akun yang kita follow, tapi akun yang sedang trending gitu. Jadi gitu. Itu dulu perbedaannya antara media sosial yang lebih mengedepankan virality sama media sosial yang lebih mengedepankan koneksi, atau aku bisa bilangnya longevity. Jadi ada yang virality, dia kayak mercon, dia sekali sudut, dia melayang-layang terbang dan meledak, tapi habis itu kadang redup gitu. Ada juga yang kayak lampu, jadi sekali dinyalakan nyala terus, nah gitu. Tapi jangkauannya nggak spektakuler gitu, ya kayak lampu itu biasa aja kan. Kalau misalnya yang di Twitter gitu, di TikTok, kalian bisa masukin informasi yang berkaitan dengan lomba. Kan lomba itu cuman dalam waktu yang sempit aja kan. Misalnya dalam 1 bulan ke depan akan ada lomba dari Himabio, atau seminar, akan ada seminar dari Himabio. Ya kalian bikin gitu konten, terus masukin ke, ya harapannya bisa nyelip ke trending gitu. Kan akhirnya banyak orang yang tertarik. Tapi itu kan lomba itu nggak mesti kalian upload berulang kali gitu kan, nggak mesti harus ada audiens yang nonton. Yang penting lomba itu dilihat oleh banyak orang dan ada orang yang tertarik. Kalau kemarin aku sempat Bioker itu aku masukin ke College Face sama ke Banjar Base rasanya. Nah di Twitter ya. Dan kemarin Bioker itu juga dibantu oleh bukan seminar. Jadi seminar seminar nasional kalau nggak salah ya.
itu tuh dibantu di TikTok rasanya. Jadi ada salah satu anggota yang upload video ke TikTok dan itu yang dicoba untuk di FYP kan gitu kalau terminologinya gitu. Dan alhamdulillah ya, nggak tahu karena itu atau karena hal-hal yang lain, banyak orang yang nyamperin event kita gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau, jadi pilih juga sih konten yang mana yang mau diupload ke sosmed mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang dari Himabio bikin akun Twitter dan bikin akun TikTok, bisa kalian masukin konten-konten yang sifatnya temporary, sifatnya tuh sementara gitu, kayak promosi gitu ya, promosi terus event gitu kan, itu kan sifatnya sementara. Beda dengan Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kalau yang kayak Biofact itu masuknya ke Instagram. Apalagi ya, kalau masih ada tuh yang tiap hari Rabu pakai baju Himabio, itu kan audiensnya ada, ya itu audiensnya ya orang-orang Himabio juga. Nah itu masukin ke Instagram dan lain sebagainya gitu. Sosial media yang lebih mengedepankan koneksi, karena itu adalah informasi yang memang ditunggu oleh audiens kalian gitu. Kayak podcast masuk ke YouTube, terus ada konten-konten yang masuk ke YouTube, itu ada audiens yang menunggu konten itu gitu. Nah jadi kalau aku itu sih, jadi kalian kalau misalnya mau cari tahu gimana cara media sosial itu bekerja, kalian lihat aja homepage-nya, apa yang mereka promosikan di homepage-nya. Kalau dengan koneksi itu berarti kalian upload sesuatu yang berhubungan dengan identitas organisasi kalian. Tapi kalau misalnya itu yang berhubungan dengan sesuatu yang viral, ya masukin aja event-event kalian ke situ gitu. Oke, terima kasih banyak Kak sarannya. Sangat membuka wawasan lagi nih untuk kami. Jadi kami baru tahu juga, baru terbuka kan pandangannya mengenai Instagram, perbedaan sosial media yang tadi ada yang berbasiskan viral saja dan ada juga yang berbasis seperti lampu tadi Kak. Nah itu tuh mungkin bisa membantu kami untuk memperbaiki konten-konten yang ada di Infocom ini, dan mau informasi seperti apa yang mau kami sebarkan nanti. Oke, kemudian dari Olim, apakah ada yang mau ditambahkan lagi nih pada Kak Ari? Oke, terima kasih Kak Ari tadi atas jawabannya, sangat membangun nih. Tadi ada saran untuk membuka akun ResearchGate, kemudian bisa juga menyesuaikan konten kepada media sosial dan audiens yang kita tuju. Nah, boleh nih dari Infocom ditampung dulu saran-saran dari Kak Ari. Mungkin bisa kita pertimbangkan lagi nih nanti buat Infocom. Oke, selanjutnya akan masuk ke topik terakhir nih Kak Ari. Kita kan tahu kalau mahasiswa ini pasti semangatnya naik turun. Kadang kita malas, apalagi pandemi kayak gini, karena kita nggak ke kampus, tidak bertemu teman-teman, atau tidak melakukan interaksi apapun yang selain interaksi di depan laptop, tentunya kita pasti akan cepat bosan, cepat merasa jenuh. Kira-kira gimana nih cara Kak Ari sendiri untuk menjaga semangat dalam berkuliah maupun di organisasi? Boleh nih Kak kita sharing. Waduh, gimana ya, menjaga semangat itu sebenarnya aku bukan orang yang pas, aku aja naik turun mood-moodan juga kuliahnya. Tanya aja yang satu mata kuliah dengan aku. Kita open bar aja ya. Aku ngerjakan tugas itu sering last minute loh. Aku biasanya kayak gini. Menjaga semangat tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda, terus tiap orang juga punya standar yang beda tentang apa sih yang mereka maksud sebagai semangat mereka kuliah dan lain sebagainya. Kalau masalah kuliah, gimana aku jaga semangat kuliah? Ya aku nggak terlalu mikirin gitu.
Jadi kalau misalnya kita mikirin banget gitu, aduh banyak banget tugas, aduh banyak banget laporan dan lain sebagainya, aduh aku harus ngurus ini, aku harus ngurus itu, kayak kebanyakan gitu ya, bawa tidur aja gitu. Kalau malam itu jangan dipikirin, bawa tidur, mau main game, bawa nonton drama, bawa apa gitu, pokoknya yang bisa rilis. Jadi setelah kalian rilis, paginya kalian tackle lagi, kalian coba lagi, lihat. Tapi kalau misalnya memang benar-benar berat, ambillah 1 hari untuk benar-benar libur gitu. Kan jatah masuk kuliah ada ya. Ambillah jatah itu, nggak apa-apa. Ambil 1 hari untuk benar-benar kalian istirahat. Karena istirahat itu perlu. Atau mungkin kalau itu bukan style kalian, nggak apa-apa. Itu style aku gitu. Aku menghadapi 8 semester kuliah memang kayak gitu. Jadi tugas itu nggak pernah aku pikirin, aku kerjain aja. Bener salah itu nomor sekian. Yang penting kuliah itu kan gini, yang aku memahaminya ya, kuliah itu adalah kita mendengarkan apa yang dibicarakan oleh dosen. Dosen melakukan lektur atau ceramah di depan kita selama sekian menit, dan kemudian ada suplementari atau ada tambahan berupa praktikum kalau misalnya itu bisa menambah wawasan kita. Dan poin dari semua itu bukan untuk membuat kita mengerjakan tugas atau membuat kita menulis laporan, bukan. Poinnya adalah agar kita memahami apa yang dimaksud oleh si dosen. Poinnya adalah untuk memahami apa materi yang diajarkan pada saat praktikum. Kalau kita praktikum ya fokusnya untuk mengerjakan laporan, itu udah salah itu. Fokus praktikum itu adalah untuk memahami materi. Nah, jadi ketika kita berkuliah gitu ya, dan kemudian menerima tugas yang banyak, kemudian ditambah lagi praktikum dengan laporan yang banyak, kita bisa lihat bukan sebagai beban mereka itu, tapi sebagai cara kita untuk belajar. Kalau secara belak-belakan, aku nggak terlalu mementingkan laporan. Aku nggak terlalu menjadikan laporan sebagai bagian dari hidup akademisku. Aku sadar kalau misalnya kalau aku ngumpul ya laporan akhir tuh tiap kali praktikum itu aku paling tipis di antara teman-teman. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang beberapa materi yang diberikan oleh para asisten praktikum pada waktu aku praktikum sejak semester 1 sampai sekarang, aku masih paling nggak bisa menggapai apa intinya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mengerjakan laporan itu jauh lebih nempel, tapi kalau aku pribadi aku nggak nempel. Kalau aku mengerjakan laporan, aku lebih nempel mendengarkan mereka ngomong, mendengarkan mereka ceramah, melihat mereka melakukan sesuatu terus mencobanya, artinya praktikum ya. Atau misalnya kalau dosen di dalam itu yang dengerin dosen ceramah, liatin PPT-nya, nulis gitu, nyatet, itu aku lebih nempel daripada ngerjakan ringkasan terus nulis laporan gitu. Ya kalau masalah semangat ya cari, find your comfort zone gitu ya. Karena ada tuh orang bilang keluarlah dari zona nyamanmu. Menurutku enggak sih, tetap aja di zona nyaman. Bahkan cari zona nyamanmu di kuliah, terus mendem aja di situ, nggak apa-apa. Emang kayak gitu enaknya. Kan zona nyaman tuh ada karena kita nyaman berada di situ kan. Jadi perluaslah zona nyamannya. Misal kalau misalnya kalian nyaman dengan laporan, alhamdulillah. Ya zona nyaman kalian di situ. Tapi kalau misalnya kalian zona nyamannya bukan di situ, ya gimana cari di mana kalian nyamannya gitu. Kalian nyaman mengerjakan tugas bareng dengan teman-teman, ya udah kerjakan tugas bareng dengan teman-teman. Kalau misalnya kalian nyamannya mengerjakan tugas sendirian, ya udah kerjakan tugas sendirian gitu. Jadi buat kuliah, kampus, lab, dan rumah ya, kos-kosan itu sebagai tempat di mana kalian mencari zona nyaman kalian. Terus kalian duduk di situ dan jalani kuliah gitu sih. Kalau aku menjaga sama tuh kayak gitu sih. Oke, baik Kak Ari atas tanggapannya. Jadi intinya di sini Kak Ari menekankan kalau setiap orang ini berbeda.
nggak semua orang mungkin akan selalu semangat kuliah, tapi yang saya tangkap dari Kak Ari di sini, it's okay untuk merasa jenuh, merasa capek, mau bolos kuliah juga nggak apa-apa selama itu masih dalam batas wajar, selama kita nggak menyerah untuk kuliah. Kemudian kita juga nggak boleh memaksa diri untuk keluar dari zona nyaman. It's okay untuk berada di zona nyaman selama itu baik buat diri kita. Oke, keren banget nih dari Kak Ari. Mungkin kita nggak perlu memang memaksa diri kita terlalu keras ya Kak, biar kita nggak stres banget gitu. Yeah. Mungkin itu topik terakhir dari kita nih Kak. Mungkin saya bisa boleh nih meminta saran atau pesan-pesan dari Kak Ari buat Infokom atau buat departemen atau sekaligus kabinet kami sekalian nih Kak, boleh juga disampaikan. Oke. Saran ya buat teman-teman. Pertama buat teman-teman di Infokom dulu ya, tetap jaga semangat kalian. Ini masih di awal. Nanti di pertengahan kalian akan menemukan suatu momen mungkin ya atau keadaan di mana kalian akan merasa jenuh, dan itu memang akan terjadi. Capek kayak katamu tadi kan, capek, jenuh dan lain sebagainya itu akan terjadi. Dan saranku adalah nikmati itu. Nikmati kejenuhan itu, karena nanti ketika kalian sudah keluar dari organisasi itu yang akan kalian cari. Kemudian buat kabinet, terus semangat. Kalian harus bisa lebih inovatif daripada kabinet sebelumnya. Kalian harus bisa membawa perubahan-perubahan yang besar buat Himapio Apidai. Karena di tahun ini insya Allah nanti akan ada mungkin bakal ada keadaan di mana nanti akan ada hybrid gitu. Jadi ada percampuran, kuliah offline ada, kuliah online ada gitu. Jadi gunakan kesempatan yang diberikan oleh kampus untuk berinovasi gitu. Bagaimana kalian bisa membentuk hal-hal baru dan pembaruan itu yang menurutku jadi nilai plus kalian. Mungkin itu sih saran dari. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ari atas saran-sarannya. Semoga ini bisa ditangkap nih buat kawan-kawan Infokom dan kawan-kawan Kabinet Sinar. Kemudian masuk ke bagian terakhir, ada dari Kak Fitri. Mungkin apakah ada yang disampaikan Kak Fitri atau cukup Kak? Dari aku cukup aja sih. Baik, di sini juga kita kedatangan Ketua Himpunan kita, Karian. Mungkin ada yang mau disampaikan atau cukup Kak? Ya, saya izin menyampaikan ucapan terima kasih dulu sebentar ini. Boleh? Boleh Kak, silahkan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan Kak Ari atas sharing-sharingnya, atas pengalamannya dan juga saran masukannya untuk kami. Tentu daripada apa yang kami sampaikan malam hari ini bisa menjadi motivasi dan kiranya harapan dari kawan-kawan Infokom di periode 2021 juga. Mudah-mudahan nanti di luar ini kita bisa kembali bersilaturahmi dan sama-sama berbincang lagi baik terkait himpunan, Infokom maupun hal lainnya. Sehat terus Kak Ari, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak. Amin. Ya, terima kasih kembali. Oke, terima kasih Karian atas penyampaiannya. Kami dari Infokom Kabinet Sinar, terima kasih banyak kepada Kak Ari atas waktu luangnya, atas saran-sarannya, kemudian atas sharing pengalaman yang telah Kak Ari berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kami sendiri sekaligus untuk Kak Ari sendiri. Sekian dari kami, Kak. Sekian dari kami, mohon maaf kalau kami mungkin melakukan suatu kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.